Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru yang kalian belum dengar. Bab 1281, ingin memukul wajah cantik. Orang-orang di truk semuanya berpakaian seperti pekerja. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan rompi Dewan Kota, dan tampak seperti pejabat yang datang untuk membantu bantuan bencana. Lukas tertarik. Tidak banyak orang di stasiun kereta bawah tanah. Hanya ada 2 petugas patroli yang menjaga pintu masuk untuk menghalangi masuknya warga sipil. Berkat upaya Batman, sangat sedikit orang yang terluka di stasiun kereta bawah tanah, dan dengan sedikit pekerjaan, petugas penyelamat segera pergi. Setelah Simon mengancam mereka dengan kejutan sekolah besar, polisi segera bergerak, dan mereka berhamburan untuk memeriksa berbagai sekolah. Luke dan Tony sama-sama menyadari bahwa Simon memainkan trik lain. Dia mengatakan polisi tidak dapat mengevakuasi para siswa, atau dia akan langsung memicu kejutan besar, tetapi dia tidak mengatakan bahwa polisi tidak diizinkan untuk mencari. Benar saja, polisi mulai memobilisasi semua orang, begitu pula FBI dan keamanan dalam negeri. Lagi pula, agen dari kedua organisasi juga berada di dalam kendaraan pada saat itu, dan anak-anak mereka juga belajar di New York. Bagaimana jika mereka tidak pergi mencari benda ini, dan anak merekalah yang duduk di atas senjata mematikan ini? Mereka semua tahu betul bahwa ancaman Simon setara dengan menggunakan semua orang di semua sekolah sebagai sandera. Jika pihak berwenang langsung menyuruh semua sekolah untuk mengakhiri kelas lebih awal, itu akan membuat keributan. Tidak hanya mereka tidak memiliki hak untuk melakukan itu, pihak lain dapat secara langsung menghancurkan semua orang. Akibatnya, New York akan terjerumus ke dalam kekacauan. Tidak peduli seberapa besar pasukan polisi NYPD, itu tidak akan cukup. Banyak dari kelas atas telah mendengar berita itu dan mulai meninggalkan New York. Insiden stasiun kereta bawah tanah tidak mempengaruhi orang-orang besar ini sama sekali. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah naik kereta bawah tanah. Jauh di atas stasiun kereta bawah tanah Wall Street, banyak orang masih berdiri di depan jendela untuk menonton pertunjukan. Mereka mengambil banyak foto dan video, yang diunggah ke F2F dan diputar di berita. Mereka tidak merasakan ancaman sama sekali. Sekarang ancaman senjata seberat 2.400 pon telah muncul, banyak orang hebat tidak bisa duduk diam lagi. Bahkan, orang-orang besar yang memiliki anak sekolah sudah mulai mendapat kabar. Mereka pergi ke sekolah sendiri atau mengatur agar anak-anak mereka segera dijemput. Bahkan jika hanya ada kemungkinan 1 dari 1446, orang tua normal tidak akan mau mengambil risiko seperti itu dengan anak-anak mereka. Juga, bahkan jika Simon mengatakan bahwa bom itu ada di sekolah, benarkah? Siapa yang tahu jika para penjahat menyembunyikan yang lain sebagai tindak lanjut di tempat lain? Orang jahat suka melakukan ini di film dan acara TV, dan orang-orang hebat tidak cukup bodoh untuk mempercayai penjahat. Realitas bukanlah drama TV. Tidak ada protagonis yang ditakdirkan untuk menyelamatkan semuanya pada akhirnya. Tidak ada yang suka mempercayakan hidup mereka kepada orang lain. Bahkan petugas yang bertugas di dekat stasiun kereta bawah tanah sedikit terganggu. Meskipun bukan tugas mereka untuk mencari kejutan besar, siapa yang tidak memiliki saudara, teman, atau keluarga. Mereka tidak dapat secara langsung mengungkapkan kabar tentang kejutan besar, tetapi mereka dapat meminta seseorang untuk segera mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah. Untuk sesaat, terjadi kemacetan lalu lintas, telepon, dan internet. Seluruh kota terasa seperti sarang semut yang baru saja ditusuk. Orang-orang yang merasakan bahaya secara tidak sadar menjauh darinya. Luke yang baru saja turun, melihat rekannya Ricky dari biro detektif maju dan menghentikan truk heavy duty itu. Dia kemudian memimpin pekerja menuju stasiun kereta bawah tanah, seolah-olah dia akan mengikuti mereka. Pada saat itu, telepon Ricky berdering. Dia mengeluarkannya dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia melihat sekeliling. Untuk sesaat, dia tidak melanjutkan menuju stasiun kereta bawah tanah. Para pekerja di sebelahnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Ricky melihat Luke berlari, dia buru-buru melambai. Ini, Lukas. Luke berlari dan menunjuk. Bos ingin kamu pergi. Dia membutuhkan tangan tua untuk mengarahkan petugas. Adapun untuk menonton tempat ini, biarkan aku melakukannya. Petik 2. Ricky menepuk keningnya. Itu benar, aku sudah terlalu sibuk. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada para pekerja. Petugas ini akan membawamu masuk. Hati-hati. Dengan itu, dia berlari ke van logistik tidak jauh. Para pekerja saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka mendesak,
petugas, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bisakah kita masuk sekarang? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Oke, ikut aku. Dia mengambil langkah besar jauh di depan para pekerja. Dia berjalan ke pintu masuk kereta bawah tanah dan berkata kepada dua petugas patroli, tim teknik akan mengambil alih dari sini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bos kekurangan orang untuk hal-hal lain. Kamu sebaiknya pergi. Kedua petugas patroli tidak meragukan kata-katanya. Mereka mengangguk dan lari. Begitu tim teknik berada di dalam, para pengembara secara alami tidak akan diizinkan masuk. Benar-benar tidak perlu bagi mereka untuk menjaga tempat ini. Juga, mereka telah mendengar segala macam informasi orang dalam melalui komunikasi, dan tahu bahwa departemen tersebut bahkan telah menarik pekerja magang dari Akademi Kepolisian ke kota untuk bekerja sama dalam pencarian. Sebagai petugas polisi resmi, mereka tidak bisa mengendur di sini. Jadi, tidak ada seorang pun dari NYPD yang memperhatikan stasiun kereta bawah tanah, kecuali Luke. Para pekerja di sekitarnya tidak terlalu terkejut. Mereka telah dengan jelas mendengar percakapan sebelumnya, dan mereka sebenarnya tahu lebih banyak tentang situasi saat ini daripada kebanyakan orang di New York City. Itu normal bagi polisi untuk kekurangan tenaga kerja, akan aneh jika mereka santai. Melihat wajah Luke yang tampan dan muda, seorang pria kasar merasa masam. Mengutuk anak laki-laki cantik di dalam hatinya, dia memutuskan untuk membunuhnya ketika mereka masuk nanti. Yang tidak mereka ketahui adalah saat Dustin dan Ricky sedang berbicara, Dustin menatap mereka dengan mata mengejek. Tahukah mereka bahwa petarung terbaik di NYPD berada tepat di sebelah mereka? Dustin dan Ricky sama sekali tidak khawatir. Mereka hanya memberi mereka pandangan sebelum pergi dengan petugas patroli. Luke mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya di sini. Mereka hanya perlu bersikap seperti biasa agar Simon tidak menyadari ada yang salah. Luke terkekeh dalam hati saat melihat Dustin dan yang lainnya pergi. Dengan rekan-rekan ini di sekitar, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengkhawatirkannya dan datang berlari untuk memeriksa, yang akan membuat segalanya menjadi sulit. Memikirkan itu, dia tidak berhenti ketika dia berjalan ke stasiun kereta bawah tanah bersama para pekerja dan menjelaskan situasinya. Tidak ada yang salah dengan stasiun, tapi jalur kereta bawah tanah di sana diledakkan. Anda mungkin harus memindahkan dua mobil ini dulu. Suara tembakan terdengar di belakangnya. Ah! Luke menjerit dan berguling menuruni tangga sebelum dia berhenti di bawah. Dia berbaring tak bergerak, dan darah segera merembes keluar di bawahnya. Dua pekerja mencibir dan menyimpan senjata mereka. Salah satunya bahkan mengutuk. Aku benci laki-laki cantik seperti itu. Saya benar-benar ingin menembak wajahnya. Bab 1282, motif sejati masih perampokan. Pada saat itu, seseorang berjalan keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Itu tidak lain adalah Targo. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, cepat dan mulai bekerja. Apakah Anda akan dibayar lebih untuk mengeluarkan senjata Anda? Jika Anda memiliki begitu banyak energi, cepatlah dan gali lubangnya. Kemudian, dia menunjuk dua pekerja lainnya. Buang tubuhnya di sudut dan tutupi dengan tanah sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Kedua pekerja diam-diam melangkah maju dan mengambil tubuh Luke. Mereka melemparkan tubuh Luke yang lemas ke sudut sebelum mereka kembali. Sudah selesai, bos. Targo tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengangguk dan berkata ke walkie-talkie-nya, turun. Jalannya sudah siap. Saat dia berbicara, beberapa mobil rekayasa menabrak papan baja dan bergegas ke stasiun kereta bawah tanah. Saat pekerja mulai bekerja, tubuh Luke perlahan duduk di belakang sekelompok loker kumuh di salah satu sudut stasiun kereta bawah tanah. Pikirannya bergerak, dan semprotan muncul di tangannya, yang dia semprotkan sendiri. Darah dari tas rusak di punggungnya bercampur dengan kabut dan dengan cepat berubah menjadi bubuk putih yang dimasukkan kembali ke dalam inventaris Luke. Adapun dua peluru, dia sudah mengenakan rompi anti peluru yang pas, dan mereka bahkan tidak menggores kulitnya. Kecuali dua lubang di bagian belakang bajunya, semuanya sama seperti saat dia pertama kali masuk. Salah satu penembak ingin meledakkan kepala Luke karena wajahnya yang tampan. Luke akan mengingat dendam ini. Untungnya, dia sudah bisa menggunakan hipnosis dasar dan komunikasi mental untuk sementara waktu sebelum dia masuk. Di bawah saran mental ini, mereka tidak memeriksa Luke lebih jauh ketika mereka melihat darah di punggungnya. Pria jelek itu, di sisi lain, jauh lebih terobsesi, dan hampir mengarahkan pistolnya ke belakang kepala Luke. Jika pria itu bersikeras untuk memimpin,
Luke hanya bisa berpura-pura tersandung untuk menghindari tembakan. Lebih buruk menjadi lebih buruk, Batman, yang tidak terlihat di samping, tidak punya pilihan selain bergerak. Tapi ini adalah cara terburuk untuk menyelesaikan situasi. Luke tidak ingin melakukannya kecuali terpaksa. Dia mengunci Targo dan anak buahnya, tapi masih belum ada tanda-tanda Simon gila itu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menutup jaring dan menangkap Simon. Bagaimanapun, itu hanya penjahat di stasiun kereta bawah tanah, tidak ada orang lain. Bagi Batman, para penjahat ini hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Pada saat itu, Tony tiba-tiba mengirim pesan. Seseorang baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Targo dan Simon berada di stasiun kereta bawah tanah Wall Street dan akan menggali brankas First Financial Bank di sebelah dan mencuri banyak uang tunai tanpa tanda dan 10 ton emas. Tertegun sejenak, Luke segera mengingat sesuatu. Bukankah ini hanya bank kecil? Dia ingat pernah menyelidiki perampokan di bank sebelumnya, dan bertemu dengan perampok yang menginginkan 40 jam seminggu di bank dengan asuransi. Sebelum itu, bank keuangan pertama ini hanya dirampok sedikit lebih dari $3.000, itu adalah bank yang sangat miskin. Tony tertawa. Apakah menurut Anda ini adalah bank yang sebenarnya? Uang tunai dan emas yang dimilikinya berasal dari transaksi pribadi yang teduh. Luke membatalkan masalah itu. Selama uang tunai dan emas itu asli, info ini belum tentu palsu. Siapa yang mengirimimu pesan? Dia mengajukan pertanyaan kunci. Sangat penting untuk menentukan apakah sumber informasi itu dapat dipercaya. Dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kejutan besar, tidak ada kesalahan yang bisa dibiarkan. Tony berkata, Anda mungkin tidak percaya. Saya tidak tahu persis di mana dia berada, tapi dia mungkin berada dalam jarak 200 meter dari stasiun kereta bawah tanah Wall Street. Lukas menyipitkan matanya. Hasil yang sama yang kita dapatkan. Tony berkata, iya, saya sedang dalam perjalanan. Saya ingin melihat kejeniusan seperti apa yang bisa lolos dari saya. Petik 2. Berpikir cepat, Luke mengirim pesan. Ada 95 penjahat di sini, termasuk Targo. Bisakah kamu menjatuhkan mereka? Petik 2. Setelah keheningan singkat, Tony berkata, kita harus menaklukkan Targo dan Simon terlebih dahulu. Kami tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Luke berkata, kalau begitu tunggu sebentar. Saat mereka memindahkan uang adalah saat yang tepat untuk bergerak. Setelah keheningan singkat, Tony berkata, baiklah. Aku akan kembali ke Stark Tower. Beri aku waktu 2 menit sebelum kita pindah. Luke tahu bahwa Taipan itu terbang dengan setelan jasnya. Stark Tower berada tepat di sebelah Empire State Building. Tony hanya perlu 1 menit untuk mencapai Wall Street. Setelah mengirim balasan sederhana, Batman diam-diam mendekati para penjahat. Dia mengamati ruangan itu lagi untuk memastikan Simon tidak ada di antara mereka. Tapi ketika Targo menggunakan komunikasi mereka, dia menggunakan nama Simon. Dari percakapan itu, jelas bahwa Simon sudah berada di dalam First Financial Bank, dan telah menguasai aula dan sistem alarm. Dia sekarang memasuki brankas. Setelah mengatakan itu, mereka menutup telepon. Tampaknya dia benar-benar harus menunggu keduanya masuk ke dalam brankas dan berkumpul kembali sebelum mengambil tindakan. Memikirkan itu, Luke memberitahu Tony tentang situasinya dan meminta Taipan itu memikirkan cara untuk menyelinap masuk tanpa memberitahu orang lain. Sebenarnya, dia selalu ingin mengeluh tentang kepribadian Taipan yang mencolok. Ini bukan film superhero. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu mencolok ketika dia muncul di depan umum? Pria itu pada dasarnya adalah seekor burung merak dengan baju besi utamanya, warna emas dan merah bisa terlihat bahkan ratusan meter jauhnya. Para penjahat ini tidak bodoh. Bahkan Tony tidak bisa sepenuhnya memecahkan metode anti pelacakan mereka sangat waspada, dan mungkin saja mereka berjaga-jaga terhadap Iron Man. Bahkan mungkin saja orang-orang ini sudah memperhitungkan para pahlawan super di New York. Ledakan kereta bawah tanah Wall Street telah mengganggu sistem alarm di banyak bank. Dengan ancaman, kejutan besar, semua kepolisian New York dan mungkin beberapa pahlawan super telah pindah. Satu hal yang tidak dimiliki Wall Street adalah sekolah. Selama mereka tidak munafik, kebanyakan orang akan ragu dan memprioritaskan mencari senjata mematikan itu. Bank keuangan pertama adalah keberadaan khusus yang melibatkan transaksi bawah tanah, dan bank itu sendiri tidak ingin menjadi sasaran polisi. Para perampok secara alami bisa melakukan perampokan mereka dengan lancar. Itu benar, Luke tidak lagi menganggap mereka sebagai teroris. Dalam kasus Nakatomi Plaza, Hans Gruber bertindak seperti teroris, namun pada akhirnya tetap fokus pada uang.
Dari kelihatannya, itu mengalir dalam keluarga. Previous. Bab 1283, saya berbicara dengan Anda tentang teknologi, Anda berbicara kepada saya tentang perasaan. Apa yang Takagi katakan saat itu tidak salah, saudara-saudara Gruber ini tidak benar-benar teroris, dan hanya mengejar uang. Memikirkan itu, Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan geli. Lebih dari 90% kasus di Amerika berkaitan dengan uang. Itu bukan hal baru bagi negara ini. Pada saat itu, Tony mengirim pesan. Saya di Wall Street. Tidak ada yang akan tahu aku di sini, bahkan kamu. Petik 2. Bingung sejenak, Luke bertanya pada Alfred dengan ekspresi aneh, di mana Tony? Alfred, dia belum muncul lagi sejak kembali ke Stark Tower. Lukas berseru kaget. Alfred tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu dan kehilangan jejak Tony. Tapi Tony mengatakan bahwa tidak ada yang akan tahu dia ada di sini, termasuk Batman. Mungkinkah orang ini? Luke berkata, kamu membuat setelan yang tidak terlihat. Tony, Anda dapat menebaknya. Lukas memutar matanya. Tentu saja, saya akan lebih terkejut jika Anda menyelinap berpakaian sebagai seorang wanita. Petik 2. Tony berkata, tersesat. Seperti yang diharapkan Luke, Taipan itu memang tidak memiliki keberanian untuk berpakaian sebagai seorang wanita. Setelah dia terbang kembali ke Stark Tower, dia mengenakan setelan siluman profesional yang dijuluki Sneaky. Nomor asli Sneaky sebenarnya adalah Mark 15. Tony baru saja mengembangkannya dan belum menggunakannya secara resmi. Itu juga baju besi pertama Tony dengan nama panggilan. Setelah penghinaan Luke, Taipan dengan tegas mengeluarkan senjata rahasia ini. Bagi Batman yang pertama kali menyaksikan debut kostum baru ini, tidak sia-sia Tony memberinya julukan ini. Di sisi lain, juga karena pengaruh Batman, model tersebut dikembangkan secara khusus untuk pertempuran khusus berintensitas rendah di kota. Armor dan mobilitas suit itu tidak terlalu kuat, tetapi memiliki banyak peralatan pendukung, termasuk banyak senjata non-mematikan. Itu tidak berguna melawan tank, tetapi paling cocok untuk berurusan dengan penjahat yang tidak berdaya. Paling tidak, itu tidak akan meluncurkan rudal untuk meledakkan para penjahat dan seluruh tanah bersama mereka. Luke tidak tahu apa yang dipikirkan Taipan itu, tapi itu tidak penting. Dia bisa membuat armor tak terlihat, dan Tony secara pribadi melihatnya masuk dan keluar dari mode tak terlihat beberapa kali. Sangat mirip dengan Tony untuk bertindak seperti tidak ada orang lain yang bisa pamer di depannya. Luke baru saja mengirimi Tony peta 3D dan menandai lokasi para penjahat. Meskipun Tony tampak tidak dapat diandalkan, dia tidak pernah gagal pada saat-saat kritis. Demi keselamatan puluhan ribu orang, dia tidak akan bertindak gegabah. Luke bertanya beberapa menit kemudian, kamu masuk. Tony berkata, saya di sudut barat daya. Luke sebenarnya memiliki kendali penuh atas pergerakan Taipan itu, tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu, kalau orang ini menjadi curiga. Aku di Tenggara, bersiaplah untuk bergerak, dia berkata. Tony bertanya, apakah Anda yakin bahwa Simon ada di lemari besi? Luke hanya mengirimkan umpan pengawasan dari drone. Melihat pemimpin penjahat yang berjalan melalui pintu lemari besi, Tony menyuruh Jarvis membandingkan gambar itu dengan foto Simon dari intelijen yang mereka miliki. Dan hanya setelah Jarvis memastikan bahwa itu adalah orang yang sama, Tony diyakinkan. Targo dan Simon tidak bisa dibiarkan kabur. Mereka harus ditangkap hidup-hidup. Tidak ada yang bisa bersantai sampai mereka mengetahui keberadaan bom itu. Sekarang penghalang antara lemari besi dan stasiun kereta bawah tanah hampir terbuka, Luke memberikan izin drone-nya untuk berbagi pergerakan para penjahat dengan Tony. 10 detik kemudian, pria itu tiba-tiba berkata, hal ini menarik, tapi terlalu kasar. Sepertinya itu dibuat di bengkel. Tunggu, apakah ini benar-benar buatan tangan? Luke bersenandung malas. Saya sudah sangat puas bahwa ada orang lain yang bersedia membuatnya untuk saya. Tony mendengus. Level ini jauh lebih buruk daripada milikku. Lukas tertawa. Mereka tidak menagih saya untuk itu. Tony tersedak. Batman telah menyelamatkannya beberapa kali, tetapi prinsip Batman adalah tidak mengenakan biaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tony membutuhkan life 1, tetapi itu tidak terlalu penting. Kemungkinan dia meninggal karena operasi rendah, bahkan tanpa life 1. Tony tahu bahwa Batman telah menawarinya life 1 murni sehingga dia akan diyakinkan tentang melakukan operasi. Di sisi lain, ini membuktikan bahwa Batman dan Big Shot, yang menjual segalanya juga orang baik yang hanya berbicara tentang persahabatan dan bukan uang, jenis yang bahkan lebih baik daripada Bat Iron CP yang dipercaya publik. Jika tidak,
Batman tidak akan mendapatkan selusin Life 1 dari Big Shot, salah satunya dia berikan kepada Tony. Hal yang paling penting di sini adalah bantuan. Adapun kemungkinan Batman adalah pencipta produk ini, Tony sudah mengesampingkannya. Kecuali orang ini tidak perlu tidur atau telah hidup selama ratusan tahun, mustahil baginya untuk mencapai puncak dalam pertempuran dan R&D teknologi. Mustahil bagi yang serba bisa ada di bumi. Meskipun Tony sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa dibandingkan dengannya, dia tahu itu hanya dalam hal teknologi. Dia tidak punya banyak waktu untuk mempelajari begitu banyak pengetahuan, dan itu tidak mungkin bagi Batman. Dia hanya mendiskusikan penelitian karena kebiasaan, tetapi sekarang Tony agak buntu. Mengingat kepribadiannya, hubungannya dengan Batman tidak sedekat yang dibayangkan dunia luar. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya berkata, "Aku juga bisa membuatkanmu jas." "Aku sudah mengganti beberapa set," jawab Luke malas. Tony, dia benar-benar tidak bisa menjawab. Sejujurnya, satu set baju besinya sama bagusnya dengan 10 baju Batman di setiap aspek, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan pihak lain untuk terus-menerus mengganti yang lama dengan yang baru. Kemampuan tempur Batman terlalu tinggi. Armor itu hanya item pendukung, dan tidak memiliki persyaratan tinggi di setiap aspek. Jadi, setelan Mark benar-benar tidak menarik bagi Batman. Luke mengucapkan kata-kata itu dengan santai, dan kemudian menyadari bahwa Taipan itu tampak tertahan. Kongres tidak menginginkan apapun selain mengambil baju besi dari Taipan, tetapi Taipan itu sebenarnya bersedia memberinya satu set. Dia benar-benar murah hati. Luke hanya menggunakan Life 1 dan Light Dagger sebagai barang ajaib yang dapat dikonsumsi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Baju besi Taipan, di sisi lain, seperti istri kecilnya. Memberikannya seperti diselingkuhi. Sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Jika percakapan tidak mengarah ke jalan itu, Taipan itu sama sekali tidak akan menyerahkan istrinya. Pikiran berputar, Luke hanya berkata, "Jika Anda benar-benar ingin memberi saya sesuatu, ingatlah untuk memberi saya semua penelitian tentang kehidupan satu. Anda dapat menggunakannya untuk membalas saya." Oke, Tony merasa lega mendengarnya. Tidak peduli seberapa bagus Life 1, itu bukan miliknya. Dia juga tidak akan berbenturan dengan Batman dan jagoan misterius yang menjual segalanya demi memonopoli Life 1. Sikap Tony kembali normal dengan syarat dia hanya perlu menyerahkan informasi riset produk orang lain. Bab 1284, Target Terkunci, dan Serangan Gabungan. Melarikan diri dari topik canggung ini, Tony tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia memanggil drone-nya dan membagikan gambar itu dengan Batman. "Kalau begitu coba drone saya." Luke menerima dan menjawab, "Tentu saja, itu sangat mahal." Tony kehilangan kata-kata. "Jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan apa-apa. Apakah masalahnya di sini berapa biayanya?" Itu benar-benar." Sang Taipan terdiam selama beberapa detik, sebelum dia hanya bisa menerima komentar langsung ini tanpa daya. Dengan wawasannya, dia dapat dengan mudah memperkirakan bahwa drone Batman hanya berharga beberapa ribu dolar, dan sebagian besar dihabiskan untuk kamuflase optik. Jika tidak mengutamakan siluman, drone mini ini hanya akan menghabiskan biaya paling banyak 1.000 dolar. Drone Tony, di sisi lain, adalah drone berukuran sedang yang jauh lebih besar dan lebih fungsional. Biaya bahan baku secara alami melonjak menjadi lebih dari 3 juta dolar. Bahkan jika dia meniru salah satu drone mini Batman, bahan bakunya akan berharga tidak kurang dari 5.000 dolar. Bagaimanapun, Taipan selalu memilih bahan yang mahal dan paling cocok. Dia tidak seperti Batman, yang cukup untuk menggunakan sebuah item. Saat mereka mengobrol, perhatian mereka tidak pernah lepas dari para perampok. Terdengar suara gemuruh yang teredam, dan sebelum Luke bisa mengatakan apa-apa, Tony memperingatkan, mereka telah menerobos. Luke berkata, "Kamu menyelinap dan menangkap Simon. Aku akan menangkap Targo dan membersihkan para penjahat di sini sambil lalu." Setelah ragu-ragu sebentar, Tony tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan detektif di sudut itu?" Sepertinya dia juga sedang menunggu kesempatan. Geli, Luke berkata, "Selama kita menangkap Simon dan Targo, tidak masalah apa yang dilakukan detektif Coulson ini. Juga, jangan bilang Anda belum memeriksa filenya. Dia tidak membutuhkan bantuan kita." Tony tidak bisa berkata-kata. Dia cukup akrab dengan detektif ini. Atau lebih tepatnya, satu-satunya petugas polisi yang dia kenal adalah Luke dan pasangannya yang cantik. Jika dia harus mengatakannya, dia berutang budi kepada dua perwira muda itu, itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan itu.
Memikirkannya sekarang, dia merasa bahwa dia terlalu memikirkannya. Detektif muda itu telah mengalahkan lebih dari 100 penjahat tangguh dalam setahun, termasuk manusia super seperti Iron Hidekrich. Dia bahkan pernah menangkap saudara laki-laki Simon sebelumnya, apakah dia harus peduli untuk menangkap Simon juga? Berpikir cepat, Tony segera berkata, "Oke, Simon milikku dan Targo milikmu. Kami akan menyerahkan penjahat lainnya kepada detektif ini." Petik 2. Bagaimanapun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Batman dan detektif dalam serangan di ruang sekecil itu. Mereka adalah profesional. Sang Taipan lebih suka menggunakan rudal dan meriam kejut untuk meledakkan semua lawannya. Selain itu, Simon lebih seperti dalang daripada Targo, dan menangkap bos sendiri lebih disukai Tony. Biarkan keduanya menangani gorengan kecil. Memikirkan itu, Tony mengambil tindakan. Kemudian, Luke kehilangan kata-kata ketika dia melihat Taipan itu menyelinap ke dalam lemari besi. Itu tidak seperti dia pencuri, itu baik-baik saja selama dia diam dan tidak menarik perhatian. Kenapa dia harus berjalan berjinjit seperti kucing di Tom and Jerry? Sayang sekali Tony tidak terlihat. Luke bisa merasakannya dengan elementary sound wave dan sharp nose, tetapi sistem pengawasan tidak bisa menangkap gambar untuk disimpan Luke sebagai kenang-kenangan. Tony tidak tahu apa yang dipikirkan Luke. Ketika dia perlahan-lahan menyelinap ke dalam lemari besi, dia mengirimkan umpan baju besi itu sehingga Luke bisa melihat apa yang dia lakukan, dan Luke melakukan hal yang sama. Satu menuju pintu masuk terowongan, dan yang lainnya diam-diam bergerak menuju Targo. Tony tidak masuk melalui bank karena Simon telah mengunci pintu lemari besi setelah masuk, dan 4 anak buahnya menyamar sebagai pegawai bank di luar. Masuk melalui bank di atas mungkin memberi Simon waktu untuk bereaksi. Baru setelah Luke dan Tony melihat Simon sendiri di lemari besi, mereka 90% percaya diri dalam operasi mereka. Luke berkata, "Kamu menghitung mundur dari 3, dan kita akan bergerak pada saat yang sama." Itu membuat suasana hati Tony lebih baik dan membuatnya merasa bahwa dia mulai menonjol sebagai seorang pemimpin. Tapi itu hanya perasaan yang tidak jelas. Dihadapkan dengan orang gila yang bermain dengan bahan peledak, dia tidak punya niat untuk ceroboh. Setelah menunggu beberapa menit, Tony akhirnya menemukan peluang yang tepat. "Siap? 3, 2, 1. Jarvis menghitung mundur dengan lancar. Hampir pada saat yang sama, Simon yang berdiri di samping dinding di lemari besi, merasakan sakit di punggungnya. Dia tersentak dan bersandar di dinding. Sambil gemetar, dia perlahan meluncur ke tanah. Targo, yang sedang mengawasi anak buahnya di luar, merasakan sakit di lehernya. Matanya melebar karena terkejut, dan pandangannya menjadi kabur. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia pingsan. Tak satu pun dari penjahat di sekitarnya yang menyadari keganjilan itu, karena Targo masih berdiri dan belum roboh. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah kaku kembali ke kegelapan. 2 detik kemudian, ada seruan dan teriakan marah di lemari besi, diikuti dengan tembakan. Tertegun, para penjahat di luar mengambil senjata mereka. Batman akhirnya mengungkapkan dirinya. Dia melompat keluar dari kegelapan dan menjatuhkan 2 penjahat dengan 2 pukulan. Di sisi lain, Luke yang berada di pojok, tertinggal 2 detik di belakang Batman saat menyerang. Bang, 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 bang. Detektif Luke, yang telah menunggu untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, membidik target yang ada dalam daftar baik dan jahatnya tanpa ragu-ragu. Batman hanya meliriknya sebelum dia mulai berurusan dengan yang lain. Batman secara selektif merobohkan 5 orang dan melemparkan mereka ke sudut sebelum menginterogasi mereka. 5 orang yang ditangkapnya jelas merupakan pemimpin kecil dalam operasi ini. Luke langsung menggunakan jurus terkuatnya melawan target merah. Itu adalah kombinasi obat-obatan, komunikasi mental, dan hipnosis dasar, tanpa mempedulikan efek sampingnya, tidak masalah sama sekali jika orang-orang ini berubah menjadi idiot. Dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari para pemimpin kecil ini terlebih dahulu, dan kemudian membandingkannya dengan petunjuk dari Targo dan Simon. Itu akan menjadi pendekatan yang paling aman. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Targo dan Simon, atau jika mereka bisa bertahan sebentar, akan buruk jika terjadi kecelakaan. Komunikasi mental bukanlah pengendalian pikiran. Banyak tentara dan teroris telah dilatih untuk menahan hipnosis dan penginduksi. Targo adalah teroris lepas, dan Simon tidak normal, itulah sebabnya Luke sangat berhati-hati. Sayang sekali kedua orang ini sama-sama laki-laki. Luke berpikir dengan menyesal. Pada saat itu, dia mengingatkan Tony yang bersemangat di lemari besi, jangan melukai musuh perempuan itu terlalu parah. Dia wanita Targo.
Tony penuh dengan semangat juang. Kali ini berbeda. Tidak hanya dia di sini untuk menyelamatkan puluhan ribu warga sipil, dia juga mengenakan setelan, Sneaki, yang paling cocok untuk pertempuran intensitas rendah di kota. Bab 1285 Detektif Kecil dan dua warga negara baik yang menjunjung tinggi keadilan. Penjahat yang tampak galak di lemari besi mulai menembak. Mata Tony bersinar saat dia melepaskan senjatanya sendiri. Dia memiliki taser, jaring, pengait, obat penenang, dan senjata infrasonik pada setelan Sneaki ini. Dengan bantuan Jarvis, senjata-senjata ini ditembakkan secara metodis. Dia tidak terlalu terkendali dibandingkan jika dia memakai Mark 6, jika itu masalahnya, dia harus khawatir tentang rudal yang meledakkan seluruh lemari besi dan bangunan di atasnya runtuh. Dia juga mengalami bagaimana rasanya bertarung seperti Batman. Ringan, tanpa cacat, dan lancar, dengan segala sesuatunya diperhitungkan. Untuk menggunakan wanita sebagai metafora, setiap kali dia melihat keindahan di masa lalu, dia akan segera mengejar mereka. Apakah itu kekayaan atau kekuasaannya? Hal-hal ini seperti beban gunung, dan kebanyakan gadis akan menyerah di bawahnya. Sekarang, dia lebih terkendali dan tidak harus keluar semua. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa kata jenaka, dan wanita akan jatuh cinta padanya. Dia sudah bosan dengan metode pertama, sementara dia menggunakan yang kedua untuk pertama kalinya, dan itu benar-benar baru. Baru setelah dia mendengar kata-kata Luke, Tony melepaskan diri dari sensasi baru ini dan akhirnya melihat seorang wanita di lemari besi. Ini adalah satu-satunya wanita di antara semua penjahat, Katia. Dia adalah wanita Targo, yang diduga telah diledakkan, jelas, dia masih hidup dan menendang. Tampaknya intelijen FBI dan keamanan dalam negeri tidak terlalu dapat diandalkan. Mengingat identitas Katia, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan nyata seperti Pepper, dia setidaknya tahu sebagian besar rahasia operasi ini. Sulit bagi seorang pria untuk menyembunyikan segalanya dari wanitanya. Wanita itu sangat pintar. Dia mengeluarkan senjatanya dan berlari keluar segera setelah pertempuran dimulai. Dia tidak punya niat untuk melawan Tony. Tetapi dengan pengingat Luke, Tony secara alami menargetkannya. Sang Taipan menembakkan taser, dan Katia pingsan. Setelah berhasil menjatuhkan para penjahat di lemari besi, Tony tidak tertarik untuk terus melawan mereka. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Jarvis menangani semuanya. Jarvis mengunci beberapa target dalam 1 detik. 2 baris peluncur obat penenang muncul dari bahu baju besi, dan moncongnya ditembakkan satu demi satu. Serangkaian desis terdengar, dan selusin penjahat semuanya ditembak dan jatuh pingsan. Tony kemudian meraih Simon dan Katia, yang keduanya masih berkedut, dan bertanya, apakah itu dilakukan di luar? Saya akan membawa Simon dan Katia keluar. Batman, keluar dalam 10 detik. Bahkan ketika Tony memberitahu Batman bahwa dia telah menangkap target, bayangan pertempuran di luar sudah diproyeksikan di depannya. Pada akhirnya, protagonis yang dia bayangkan, Batman, bersembunyi di sudut dan menginterogasi penjahat. Detektif yang menurut Tony paling banyak akan mengalahkan orang-orang yang tersesat telah keluar dengan senjata yang menyala-nyala, dan stasiun kereta bawah tanah dipenuhi dengan mayat para penjahat. Dia adalah kekuatan utama dalam membunuh mereka. Tony terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, baiklah, orang ini masih tetap kejam seperti biasanya. Karena itu, sepertinya dia tidak khawatir. Ketika dia berurusan dengan teroris, dia sering meledakkan mereka dengan beberapa rudal. Sebagai seorang detektif, tidak aneh bagi Luke untuk membunuh beberapa penjahat dengan senjatanya. Bukannya Batman peduli. Itu juga layak untuk direnungkan, Batman sebenarnya tidak peduli bahwa Luke telah membunuh para penjahat. Ini adalah pahlawan super yang dikenal tidak membunuh siapapun, tetapi dia tidak menanggapi detektif yang membunuh puluhan penjahat. Dia benar-benar tidak peduli. Tony menarik video pertempuran tadi. Batman tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir, dan tidak menghentikan detektif muda itu sama sekali. Saat dia memikirkan itu, tembakan di stasiun kereta bawah tanah berhenti. Saat dia berpura-pura mengisi ulang, Luke berjalan keluar dan langsung menuju Taipan. Tuan Stark, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda menangkap 2 orang? Tertegun, Tony hendak mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba kembali pada dirinya sendiri. Tunggu, detektif ini dari NYPD Haki. Dan Biro Detektif berada di pusat ledakan serial sejak Simon memilih untuk menghubungi mereka sejak awal, dan bahkan bermain permainan dengan seseorang dari Biro Detektif. Dari sudut pandang hukum, detektif muda ini benar-benar berhak untuk turun tangan. Sebaliknya,
Tony dan Batman tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Keduanya hanya bisa dianggap dua warga negara yang baik menegakkan keadilan. Namun, Taipan itu pernah bentrok dengan Kongres sebelumnya, dan tidak peduli dengan NYPD. Jika itu orang lain dari NYPD, dia akan langsung berkata, bukan urusanmu. Hanya saja dia masih berutang budi pada detektif muda ini, dan tidak bisa bersikap sok. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Luke mengangguk dengan ekspresi mengerti. Saya mengerti. Anda dan Tuan Batman tahu tentang ancaman teroris ini, dan datang untuk membantu, kan? Atas nama warga New York, terima kasih. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya. Tony masih linglung. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan mereka berjabat sebentar. Kemudian, Luke berjalan ke Batman. Sang Taipan tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah ke tangannya. Dia benar-benar berinisiatif untuk membantuku memikirkan tanggapan. Anak ini memiliki masa depan yang cerah. Memikirkan itu, dia mengambil kedua individu itu dan mengikuti Luke, tetapi entah bagaimana ada yang tidak beres. Setelah beberapa pemikiran, dia tidak bisa tidak bertanya, "Hei, kamu hanya seorang detektif kecil, bukan? Mengapa kamu terdengar seperti wali kota New York? Sejak kapan kamu mewakili warga New York?" Luke berbalik dan tersenyum sopan. "Tuan Stark, Anda telah memecahkan kasus ini. Bukankah warga seharusnya berterima kasih?" Tony tiba-tiba merasa itu menarik. "Tapi kenapa kamu mewakili mereka?" Merenung sejenak, Luke berkata, "Karena kamu terlalu sibuk, dan mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan masa kecil, jadi, saya berterima kasih atas nama mereka sebelumnya." Tony tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia memang tidak sebebas itu. Selain itu, tidak peduli berapa banyak orang yang diselamatkan Batman, dia tidak pernah kehabisan pengakuan. Sebaliknya, inilah yang membuatnya populer. Tony tidak bodoh. Dia tahu bahwa Batman melakukan hal yang benar. Bagaimanapun, media dan dari mulut ke mulut akan membantu menyebarkan berita tentang apa yang telah mereka lakukan. Klon itu menoleh. Cukup mengobrol. Tak satu pun dari orang-orang ini terlibat dalam pengiriman, kejutan besar, seberat 2.400 pon itu. Targo bilang dia baru saja membuat bom, dan Simon yang meletakkannya. Menurut rencana awal, seharusnya di sekolah pemerintah Chester Arthur. Tony dan Luke berbicara bersamaan. "Aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya segera. Saya akan segera memberitahu rekan-rekan saya." Kemudian, mereka saling memandang. Klonnya hanya mengangguk. "Yang mana saja baik-baik saja. Aku akan menginterogasi keduanya dulu." Saat dia berbicara, dia mengambil pria dan wanita itu dari tangan Tony dan terus menginterogasi mereka. Bab 1286 Mutasi, Monster, Penyihir. Ketika klon itu menanyai Simon, dia sepenuhnya mengaktifkan kontrol feromon dasar untuk mengendalikan Katia. Simon menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan. Meskipun Katia tidak mengatakan apa-apa, dia tanpa sadar mengangguk sebagai konfirmasi. Komunikasi mental dan kontrol feromon Luke sudah cukup baginya untuk mengumpulkan banyak informasi darinya tanpa sepengetahuannya. Simon hanya bertanggung jawab untuk menggerakkan mulutnya. Setelah beberapa pertanyaan, mereka bertiga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Itu karena jawaban yang diberikan Simon dan Katia sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Targo. Targo mengatakan bahwa dia menyuruh Simon meletakkan bom di sekolah Chester Arthur, tetapi Simon mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan bom itu, dan hanya membuat palsu dengan sirup dan memasukkannya ke sekolah untuk mengulur waktu. Tetapi informasi Targo cocok dengan apa yang dikatakan oleh para pemimpin kecil kelompok itu. Katia dan Simon, bagaimanapun, mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tidak mungkin Katia akan berada di bawah kontrol feromon dasar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu aneh. Luke dan Tony sama-sama ingat bahwa seseorang secara khusus memberitahu mereka bahwa Simon dan Targo ada di sini. Klon itu menatap dua orang di sebelahnya lagi. Tony dan Luke berkata serempak, "Aku akan menelepon." Luke menelepon Dustin. Tony, di sisi lain, meminta Jarvis menghubungi FBI dan keamanan dalam negeri dan memberi mereka informasi. Tiba-tiba, Lucas mengerutkan kening. Klonnya berteriak pada saat yang sama, "Pindah!" Luke melompat menjauh dan mundur ke terowongan kereta bawah tanah. Komunikasi Tony dengan FBI berlangsung cepat. Pengaruh FBI telah meroket dalam beberapa tahun terakhir karena mereka menindak teroris. Setelah mencicipi rasa manis seperti itu, mereka akan selalu memikirkan cara untuk menghindari gangguan dari departemen lain, dan langsung menggunakan kekuatan mereka. Mengingat fight accompli ini,
Tidak ada yang peduli dengan cara kecil FBI melanggar aturan. Sebagai lembaga birokrasi, Homeland Security lah yang menyebalkan. Tony tidak bisa begitu saja memberi mereka perintah. Dia harus menjelaskan semuanya dengan jelas sebelum pihak lain mengambil tindakan. Ketika klon itu mengeluarkan peringatan, Luke sudah dalam siaga tinggi saat dia menghindar. Tony, bagaimanapun, tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan ditangkap oleh mayat dua penjahat di sampingnya. Kulit kedua mayat itu menjadi hitam, dan mereka jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Mereka segera menangkapnya dengan erat. Tony bereaksi cepat dan menendang salah satu dari mereka di bagian bawah. Bang! Tubuh bagian bawah pria itu meledak menjadi cipratan hitam yang sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dia memeluk Tony erat dan melolong. Ledakan. Visi Tony menjadi gelap, dan sistem armor hampir jatuh. Ledakan. Penjahat kedua meledak juga, dan puing-puing hitam dan cairan seperti tar menutupi baju besi itu. Bang! 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 Luke bereaksi cepat dan menembakkan senjatanya, menjatuhkan beberapa penjahat yang menerjangnya. Tetapi lebih banyak lagi tubuh mulai bangkit dan menerkam 3 orang di stasiun kereta bawah tanah. Dalam sekejap mata, Luke melihat bahwa tubuh para penjahat yang bangun sekarang berwarna hitam dengan bola-bola bundar yang padat di sekujur tubuhnya. Wajah mereka dengan cepat menghilang juga di bawah bola-bola kecil yang terang, mereka tampak seperti monster berbentuk manusia yang terbuat dari telur ikan yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun dengan tripofobia akan pingsan karena shock monster telur ikan ini. Pada saat yang sama, 2 monster telur ikan yang baru saja ditembak Luke di kepalanya juga meledak, mengirimkan puing-puing hitam dan cairan beterbangan kemana-mana. Luke tidak fokus pada monster. Klon itu hendak menyelamatkan Tony, yang tidak jauh dari situ, ketika dia merasakan sesuatu mengencang di sekitar kakinya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Simon dan Targo tanpa suara menjerat kaki mereka di sekitar kakinya. Wajah mereka dengan cepat berubah menjadi hitam saat telur ikan tumbuh di atas tubuh mereka, dan kaki serta tangan mereka berubah menjadi tentakel seperti gurita. Klon tidak panik. Dia mengusap pinggangnya dengan kedua tangannya. Garis-garis cahaya hitam terbang dari tangannya dan berputar ke arah monster telur ikan. Kaki klon itu tersentak dengan "Ci", dan dia melepaskan diri dari Simon dan Targo. Hehehehe, gelak tawa rendah terdengar di stasiun kereta bawah tanah. Lonceng alarm berdering di kepala klon, dan dia tiba-tiba mundur. Mengerti, Batman, kata wanita itu. Pada saat yang sama, klon merasakan tarikan kuat di pinggangnya. Kabut hitam muncul dari udara tipis dan melilit pinggangnya seperti cambuk. Lensa merah darah klon berkedip. Sihir. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan anak panah tali melilit Taipan tidak jauh darinya. Beberapa benda hitam lainnya terbang ke arah Luke. Terdengar ledakan keras saat kostum Batman menyala dan terbang menuju pintu keluar stasiun. Sangat terlambat. Wanita itu tersenyum lagi. Kali ini, tawanya serak dan tidak menyenangkan, seperti burung gagak yang meraung di malam hari. Tidak peduli seberapa besar matahari, seseorang tidak akan pernah bisa lepas dari bayangannya sendiri. Batman, hatimu milik kegelapan. Berhentilah berjuang dan nikmatilah. Suara wanita itu berubah lagi, dan dia terdengar seperti sedang bernyanyi dengan suara rendah. Hehe, klon itu tiba-tiba tertawa mengejek. Bang, 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 bang. Tembakan terdengar, dan cahaya keemasan samar melintas di stasiun kereta bawah tanah. Salah satu dari mereka memukul cambuk hitam yang melilit pinggang klon itu. Cambuk hitam itu meledak menjadi asap dan menghilang. Klon itu mempercepat dan melemparkan Tony keluar dari stasiun. Wanita itu memekik, itu tidak mungkin. Kekuatan apa itu? Bagaimana bisa menghancurkan sentuhan bayanganku? Bahkan saat dia berteriak, tembakan terdengar tanpa henti di stasiun kereta bawah tanah. Cahaya keemasan samar melintas, dan monster telur ikan yang menerjang Batman dan Luke meledak berkeping-keping. Klon itu perlahan berbalik dan mengabaikan monster yang meledak. Lensa merah darah memandang Katia, yang masih terbaring di tanah tidak jauh. Sepertinya kamu juga idiot. Begitu dia mengatakan itu, tatapan lesu di mata Katia berubah, dan dia tiba-tiba menjadi orang lain. Rambut pendeknya berubah menjadi kunci hitam panjang. Matanya gelap, dan ada cahaya merah gelap di tengah pupilnya, sementara bibirnya hitam keunguan. Celana dan jaket militer yang dikenakannya juga berubah menjadi pakaian seperti bikini hitam yang kasa. Dia tampak idan memiliki tubuh yang bagus, kecuali kulitnya yang belang-belang abu-abu dan hitam, seperti mayat yang membusuk.
Penyihir, hantu, mata merah darah klon itu berkedip saat dia mengaktifkan peralatan pemantauan untuk merekam semuanya. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya melambaikan tangannya. Jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu memberinya senjata. Bab 1287 Dewa yang menjadi anjing. Karena itu, penyihir itu cukup marah. Baru saja, klon itu meraih Iron Man dengan anak panah tali di satu tangan dan melemparkan beberapa klip pistol ke detektif dengan tangan lainnya. Setelah detektif mengisi ulang senjata, apa yang mereka tembakkan adalah peluru yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, kekuatan peluru emas terlalu lemah untuk menjadi ancaman, mereka hanya bisa membunuh tentara boneka dan menghancurkan Touch of Shadow-nya. Dia berubah serius pada saat itu, dan serpihan hitam dan cairan yang tertinggal setelah tentara boneka meledak di stasiun kereta bawah tanah bergerak sesuai keinginannya, mengembun menjadi ular hitam selebar ember. Itu meraung dan menerjang detektif yang telah mengacaukan situasi. His, ular hitam itu bergerak maju dengan agresif, ketika tiba-tiba ia membeku dan berhenti bergerak. Mulutnya yang besar hanya berjarak 2 meter dari Luke. Lawanmu adalah aku. Klon itu berdiri di depan ular, kedua tangan mencengkeram kepala dan mencegahnya bergerak maju. Bawa dia pergi. Klon itu berbicara kepada Luke. Luke melompat ke pintu keluar stasiun, meraih ujung anak panah tali, dan menyeret Tony bersamanya saat dia lari. Setelan logam itu mengeluarkan percikan api saat berderak di tanah sebelum berbelok di sudut jalan. Wanita ini tidak sesederhana itu. Luke tidak takut padanya, tetapi akan buruk jika Tony ditinggalkan di sana. Selain itu, menggunakan peluru ajaib untuk secara instan melenyapkan sebagian besar monster sudah sedikit terlalu kuat. Jika dia benar-benar berkelahi dan melumpuhkan wanita itu, dia akan menarik banyak perhatian. Situasi kali ini berbeda. Ledakan itu sudah menarik perhatian FBI dan Homeland Security. Sekarang setelah wanita dengan kekuatan super ini muncul, agen rahasia juga akan muncul. Jika Lucas mengungkapkan kekuatan seperti itu terhadap makhluk jahat, banyak orang mungkin tergoda. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, peluru ajaib harus terungkap cepat atau lambat. Bagi orang lain, menggunakan lusinan peluru ajaib mungkin tidak akan banyak berpengaruh jika semuanya mengenai udara. Luke, di sisi lain, adalah penembak super. Setiap tembakannya mematikan, dan lusinan peluru ajaib sudah cukup baginya untuk membunuh beberapa bos kecil. Seseorang pasti akan tergerak oleh kemampuannya ini. Dengan demikian, dia dengan tegas meminta klonnya mengambil tindakan untuk mengirim dia dan Tony pergi. Bagaimanapun, Taipan itu akan bersaksi bahwa Batman yang menyuruh Luke pergi. Berapa banyak orang di New York yang mau menentang Batman? Di stasiun kereta bawah tanah, klon akhirnya menjadi serius. Sebelumnya, klon dan Luke berada di tempat yang sama, bersama dengan Tony. Ada terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Lebih aman bagi klon untuk tinggal sendiri sehingga dia bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan momen ketika pihak lain mengumpulkan kekuatan untuk memeriksanya secara menyeluruh. Ada yang aneh dengan wanita ini. Ketika dia telah menginterogasi Katia sebelumnya dan melakukan pemindaian dengan armornya, dia tidak tampak berbeda dari orang normal. Sangat mudah untuk mengontrolnya dengan elementary pheromone control. Sekarang, Katia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak seperti penyihir, dan bahkan sosoknya berbeda. Dari ukuran A hingga C, seorang pria dapat mengetahuinya secara sekilas. Kedua, armor mendeteksi bahwa penyihir ini hampir tidak memiliki atribut manusia. Suhu tubuhnya sangat rendah dan ada bau busuk di tubuhnya, seperti bau mayat. Akhirnya, kontrol feromon dasar pada dasarnya tidak berpengaruh pada penyihir. Sudah beberapa bulan sejak Luke memperoleh kemampuan kontrol feromon, dan dia menjadi pandai menggunakannya. Kemampuan ini sangat membantu. Yang lebih mengerikan lagi adalah wanita pada dasarnya tidak bisa menahannya sama sekali, dan mereka bisa dikendalikan tanpa mereka sadari. Itu karena itu tidak mempengaruhi pikiran tetapi tubuh, dan orang-orang membuat terlalu banyak gerakan fisik tidak sadar yang tidak mereka sadari. Penyihir di depannya jelas seorang wanita, tetapi terlepas dari sedikit pengaruh dan gerakan, sepertinya dia adalah papan tulis kosong tanpa reaksi apapun terhadap kontrol feromon. Lensa merah darah Luke berkedip, dan dia mengaktifkan kemampuannya untuk menyelidiki segala sesuatu tentang penyihir aneh ini. Penyihir di seberangnya membungkuk sedikit ke depan, seperti binatang buas yang menunggu kesempatan saat dia perlahan mengitarinya. Batman, kamu sekuat yang mereka katakan. Jantung Lucas melonjak. Mereka, penyihir itu berkata,
Jadi, saya akan mengubah Anda menjadi boneka saya sebelum saya memberikan Anda kepada mereka sehingga mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat dia berbicara, lengan Luke tiba-tiba menjadi kosong. Kepala ular itu menghilang, tetapi tubuh itu tiba-tiba meringkuk di sekelilingnya. Kemudian, kepala ular itu perlahan bangkit dari ujung ekornya dan membuka mulutnya tidak jauh dari kepalanya sambil mendesis mengancamnya. Melihat Luke, yang kepalanya adalah satu-satunya yang bisa dilihat di atas tubuh ular, penyihir itu tertawa lagi. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu kali ini. Ini semua adalah makhluk fana seperti yang bisa kamu hadapi di depan kebesaran, lemah, menyedihkan, tak berdaya. Luke tiba-tiba tertawa. Bukankah kamu sedang dikendalikan oleh manusia sekarang? Bukankah kamu dikirim ke sini untuk menangkapku? Kamu sangat hebat, tetapi manusia memperlakukanmu seperti anjing. Setelah ini, mereka akan memberimu beberapa tulang sebagai hadiah, baik. Mendengar itu, penyihir itu meraung dan muncul di hadapannya dengan ekspresi garang. Dia meraih lehernya dengan tangan kanannya, dan setelan Batman berderit. Sial manusia, beraninya kau menghujat dewa. Aku pasti akan membuatmu membayar, raungnya. Luke memotongnya lagi. Biarkan mereka menjadi tuanmu sehingga mereka dapat membantu membersihkan kotoranmu setiap hari. Mata penyihir itu menyala. Pergi ke neraka. Setelah diejek tanpa henti oleh Luke, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk tidak mematuhi perintah dan membunuh pria bermulut kotor ini. Itu karena hal-hal yang menyakiti orang di dunia ini bukanlah kata-kata, tapi fakta. Tidak peduli berapa banyak dia membual tentang menjadi dewa, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia sekarang digunakan seperti anjing. Apa yang membuatnya lebih marah adalah bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari kendali manusia ini sejauh ini. Itu seperti wajahnya ditekan menjadi tumpukan kotoran dan dia dipaksa untuk memakannya satu gigitan pada satu waktu. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali terbang dalam kemarahan. Setelah mengkonfirmasi beberapa hal, Luke tidak membuang waktu lagi. Siapapun yang mengendalikan penyihir ini, dia tidak memiliki informasi apapun tentangnya, yang berarti bahwa pihak lain jarang menggunakannya. Mengetahui batas seberapa besar kekuatan luar biasa dapat digunakan untuk mencapai tujuan selalu lebih baik daripada perilaku yang tidak terkendali. Sekarang Luke tahu bahwa penyihir itu berada di bawah kendali orang lain, tidak akan terlalu sulit untuk melacak petunjuknya. Mustahil bagi semua agen rahasia untuk tidak meninggalkan jejak. Dibandingkan dengan tentara satu orang, mistik yaitu Luke, sebuah organisasi akan meninggalkan petunjuk beberapa kali.